Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilma. Amma ba'du, kaum muslimin muslimat, jamaah kajian SBS dan juga Masjid Raudhatul Fathah yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senantiasa kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat rahmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan malam hari ini alhamdulillah kita dapat berkumpul kembali di tempat yang paling baik, di salah satu dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka untuk menjalankan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu thalabul ilmi. Kita memohon kepada Allah agar senantiasa Allah memberikan kepada kita tambahan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dapat menambah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin muslimat, jamaah rahimani Allahu wa iyyakum jami'an. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan membaca dan mengambil pelajaran, mengkaji salah satu kitab yang luar biasa yang ditulis oleh ulama yang muktabar dalam hal keilmuannya, yaitu Al-Hafidz Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, pada kitab beliau yaitu Al-Kabair atau dosa-dosa besar. Dan insyaallah kita akan melanjutkan untuk membaca apa yang beliau sampaikan, yaitu dosa besar yang ketiga. Sebelumnya dosa besar yang pertama dan yang kedua apa Pak? Dosa besar yang pertama adalah syirik, mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dosa besar yang kedua yaitu membunuh. Maksudnya membunuh apa ini? Membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita baca dosa besar yang ketiga. Kata beliau al-kabiratu ats-tsalitsatu. Dosa besar yang ketiga yaitu as-sihru, yaitu dosa sihir. Beliau membawakan beberapa ayat dan beberapa hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahwasannya sihir adalah dosa besar. Bahkan beliau mengatakan, kata beliau, li'anna sahira la budda an yakfura. Beliau memasukkan sihir ini menjadi dosa-dosa besar, bahkan dosa yang ketiga dari dosa-dosa besar, karena beliau mengatakan karena orang yang melakukan praktek sihir maka pasti dia mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata beliau, tukang sihir itu pasti dia mensekutukan Allah Subhanahu wa taala.
Maka melakukan praktek sihir ya berarti ya melakukan dosa yang paling besar, yaitu al-isyraku billah atau asyirku billah. Kemudian beliau membawakan ayat surat Al-Baqarah ayat yang ke-102. Allah berfirman, walakinnash syayatina kafaru yu'allimunan nasa sihra. Akan tetapi, kata Allah, akan tetapi para syaitan itu mereka telah kafir. Ya, mereka telah kufur. Ya, dan mereka telah mengajarkan manusia ilmu sihir. Jadi orang yang melakukan praktik sihir yaitu melakukan kerjasama dengan syaitan. Syaitan mengajari ilmu sihir tersebut. Dan tidaklah syaitan mengajarkan manusia untuk melakukan ilmu sihir tersebut ya karena tujuannya satu, yaitu ingin menarik, ingin menjerumuskan manusia tersebut ke dalam kekufuran. Ya. Dengan iming-iming ya syaitan akan memberikan apa yang diminta oleh ya orang yang melakukan praktek sihir tersebut dan yang lainnya, ya tujuan syaitan itu satu, yaitu menyeret ya manusia ke ya dosa kekufuran, mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka ya nanti akan kita sampaikan ya di antara proses dari melakukan praktek sihir ini yaitu melalui proses-proses, yang mana proses-proses tersebut ya hampir semuanya kebanyakan adalah ya praktek-praktek kekufuran. Entah itu misalnya menulis ayat-ayat Al-Quran dengan darah-darah haid ya, atau wa na'udzubillah menginjak ayat-ayat Al-Quran ya, menulis surat-surat Al-Quran dengan ya khat terbalik ya, atau mungkin ya di antara syarat yang diberikan syaitan yaitu biasanya atau yang lainnya misalnya ya dia harus dalam keadaan junub beberapa hari dan yang lainnya sehingga dia tidak sholat dan yang lainnya. Artinya ya syarat-syarat yang diberikan oleh syaitan yaitu syarat-syarat yang menjerumuskan ya seseorang ke dalam kesyirikan. Maka kata beliau, ya orang yang melakukan praktek sihir ya maka ya cepat lambat ya pasti dia akan terjatuh dalam kesyirikan. Kemudian juga beliau membawakan hadis dari Nabi SAW, hadis yang dibawakan ya pada dosa yang pertama, dosa yang kedua dan yang lainnya, yaitu hadis Nabi SAW, ijtanibu as-sab'a al-mubiqat. Jauhilah oleh kalian 7 dosa yang membinasakan. Dan beliau masukkan 7 dosa yang membinasakan ini yaitu dosa-dosa yang besar. Ya. Di antaranya kata Rasulullah dari 7 dosa yang membinasakan ini semuanya dosa-dosa besar, yaitu kata Rasulullah minha di antaranya yaitu as-sihru, yaitu sihir. Jadi sihir merupakan salah satu dosa yang membinasakan. Kemudian kalau kita perhatikan hadis tersebut, kata Rasulullah ijtanibu as-sab'a al-mubiqat. Jauhilah oleh kalian 7 dosa yang membinasakan. Dosa yang pertama yang disebutkan oleh Rasulullah yaitu asyirku billah, mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua kata Rasulullah as-sihru, yaitu sihir. Padahal sihir ini adalah bentuk dari mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang pertama itu adalah syirku billah, kemudian yang kedua adalah sihir. Padahal sihir ini ya hakikatnya adalah dosa mensekutukan Allah. Maka ini dalam kaidah usul fikih dinamakan dzikrul khas ba'dal am, yaitu penyebutan sesuatu yang khusus setelah sesuatu yang umum. Jadi Allah menyebutkan sesuatu yang khusus ya setelah menyebutkan sesuatu yang umum. Maka ini memberikan faidah apa? Yaitu menunjukkan besarnya, istimewanya penekanan untuk sesuatu yang khusus tersebut. Ya, Allah mengatakan, Rasulullah mengatakan, jauhilah oleh kalian 7 dosa yang membinasakan. Yang pertama adalah syirik kepada Allah, yang kedua adalah sihir. Padahal sihir ini adalah juga mensekutukan Allah. Tapi disebutkan secara terpisah, khusus sihir. Ya, maka ini menunjukkan penekanan. Ini menunjukkan penekanan.
Sebagaimana juga di antara contoh dalam hal ini dzikrul khas ba'dal am, di antaranya ketika Rasulullah ditanya tentang amalan yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam surga. Ya, Rasulullah ditanya, ya ayyu syai'in aktsaro ya yudakhilun nasa al jannah. Ya Rasulullah, apa sih yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam surga? Amalan apa? Maka Rasulullah menjawab, taqwallah wa husnul khuluq. Amalan yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam surga yaitu takwa kepada Allah. Yang pertama. Kemudian husnu al-khuluq, yaitu akhlak yang mulia. Padahal akhlak yang mulia itu termasuk takwa kepada Allah. Tapi di situ disebutkan secara terpisah. Ini penyebutan sesuatu yang khusus setelah sesuatu yang umum, maka ini menunjukkan penekanan, menunjukkan istimewanya sesuatu yang khusus tersebut, sehingga harus disebutkan secara tersendiri. Ya. Maka ya hadis ini menunjukkan bahwasannya ya dosa sihir ini merupakan dosa yang sangat besar. Bahkan ya beliau juga membawakan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, bahwasanya Nabi SAW bersabda, salasatun la yadkhulunal jannah, 3 orang yang tidak masuk ke dalam surga. Kata Rasulullah, mudminu khamrin, yaitu orang yang senantiasa minum khamr, gemar minum khamr. Wa qati'u rahimin, yang kedua yaitu orang yang memutus tali silaturahmi. Yang ketiga, wa musaddiqun bisihri, yaitu orang yang membenarkan, mempercayai ya praktek sihir. Kemudian juga hadis yang dibawakan oleh Imam Az-Zahabi, yaitu hadis dari sahabat Abdullah ibnu Mas'ud, ya bahwasannya Rasulullah mengatakan ar-ruqa wat tamaim wat tiwalah syirkun, bahwasannya mantra, jampi-jampi, jimat, semuanya ini adalah ya bentuk kesyirikan. Dan kata beliau, at-tiwalah, jimat, yaitu termasuk ya macam dari macam-macam sihir, dan itu adalah kesyirikan. Kaum muslimin muslimat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Sekarang kita akan ya perjelas tentang masalah sihir ini. Yang pertama, makna dari sihir. As-sihru, karena sihir ini diambil dari bahasa Arab. Sihir ini secara bahasa yaitu ma khafiya sababuhu, itu sesuatu yang terjadi karena sebab yang samar. Itu sesuatu yang terjadi karena sebab yang tersembunyi yang samar. Itu sihir. Dalam Mu'jamul Wasit disebutkan sihir adalah secara bahasa ya. Karena Mu'jamul Wasitnya adalah kamus bahasa Arab. Disebutkan sihir itu adalah sesuatu yang dilakukan secara lembut ya, dan terselubung, sehingga orang itu tidak tahu. Makanya waktu sahur, ada waktu sahur itu dari kata sihir juga, yaitu waktu yang remeng-remeng, waktu yang tidak terang, tersembunyi. Waktu sahur itu kan masih gelap ya, itu tersembunyi, itu sihir. Jadi terjadi, kita nggak tahu kok bisa terjadi ya, ada sebabnya, tapi sebabnya adalah sebab yang tidak nampak, sebab yang tersembunyi. Tiba-tiba di dalam perut ada besi gitu aja ya. Tiba-tiba dalam perut ada apa Pak? Ada jarum gitu. Padahal nggak makan jarum. Ada, dan benar ada. Tapi sebabnya kita nggak tahu kok bisa. Itu adalah sihir. Secara istilah ya, para ulama mendefinisikan sihir dengan definisi yang berbeda-beda. Namun ya hakikatnya ya sama ya. Sihir itu ya sama persis dengan makna secara bahasa. Al-Imam Fakhrur Razi mengatakan sihir itu adalah segala sesuatu ya yang terjadi karena sebab yang tidak terlihat, tidak seperti hakikat sebenarnya.
Tiba-tiba muncul di sini apa begitu. Tiba-tiba seakan-akan misalnya kabel ini bergerak seperti ular dan yang lainnya. Ya. Al-Imam Ibnul Qayyim dalam Zadul Ma'ad beliau mengatakan pengertian sihir secara istilah yaitu gabungan dari berbagai pengaruh roh-roh jahat serta interaksi berbagai kekuatan alam. Jadi ya itu pengaruh dari roh-roh jahat. Al-Imam Ibnu Al-Abidin beliau mengatakan sihir adalah ilmu yang dapat menghasilkan kemampuan jiwa untuk melakukan perkara-perkara yang aneh dan sebabnya itu sebab yang tersembunyi. Jadi sihir yaitu ilmu yang dengannya seseorang itu bisa melakukan ya perbuatan yang di luar nalar, perbuatan yang aneh dan sebabnya kita tidak tahu, sebabnya tersembunyi. Itu ya makna dari sihir atau pengertian sihir. Dan Al-Imam Asy-Syafi'i sekarang macam-macam sihir. Al-Imam Asy-Syafi'i beliau membagi sihir ini ada 2 dan masing-masing memiliki hukum tersendiri. Sihir yang pertama yaitu sihir yang tanpa bantuan dari syaitan. Jadi tanpa bantuan, tidak ada kaitannya dengan syaitan. Ini ada sihir yang seperti itu, entah itu dengan sulap, tapi tanpa bantuan syaitan, entah itu dengan kecepatan tangan, ya tiba-tiba muncul burung begitu, ada ya Pak ya? Tiba-tiba saya mengeluarkan apa dari botol dari sini, tanpa bantuan jin, tapi bisa, aneh, ya. Atau misalnya ya apapun, bahkan Rasulullah mengatakan inna la fil bayani la sihra, sesungguhnya di antara penjelasan itu ada yang mengandung sihir, kata Rasulullah. Jadi orang yang berbicara dengan masya Allah orasinya sangat bagus ya, orasinya sangat dapat sampai mensihir pendengarnya. Kalau ada orang ngomong ya dengan orasi yang semangat dan bahasa yang bagus sehingga pendengarnya itu tersihir. Ya seakan-akan larut dalam apa yang dia sampaikan. Itu sihir. Tapi sihir tanpa bantuan syaitan. Ya. Kemudian yang kedua, ya sihir yang pertama ini hukumnya ya ini bukan kesyirikan. Kalau memang tidak ada bantuan dari syaitan, bukan kesyirikan. Tetapi ya para ulama mengatakan ini dosa besar, tetap dosa. Karena dia menipu, dia mencelakakan orang dan yang lainnya. Tapi tidak sampai ya tahap kesyirikan. Yang kedua yaitu sihir dengan bantuan syaitan. Sihir dengan bantuan syaitan ya dengan bantuan syaitan, dia interaksi dengan roh-roh jahat dengan syaitan. Ya, maka ini hukumnya adalah kufur. Ini adalah kufur. Dan ini yang dimaksud dengan sihir yang kita bahas ini. Dan pada hakikatnya, ya sihir itu kalau dimutlakkan sihir, maka yang dimaksud sihir itu semua sihir itu adalah yang dengan bantuan syaitan. Kalau sihir bukan dengan bantuan syaitan, maka itu sihir secara bahasa saja. Kayak sulap itu ya secara bahasa sihir, tapi hakikatnya bukan sihir. Kalau dimaksud sihir secara istilah syariat, maka sihir yang dimaksud adalah sihir yang kedua, sihir yang pasti dengan bantuan syaitan. Maka di sini saya mengatakan la budda minas sahiri an yakfur. Orang yang melakukan sihir itu pasti dia kufur, dia kafir. Karena pasti dengan bantuan syaitan. Jadi sihir kalau dimutlakkan yang dimaksud sihir itu yaitu sihir ya yang macam yang kedua tadi. Kalau itu sulap, kalau itu kecepatan tangan, kalau itu orasi yang bagus, yaitu bukan sihir secara hakikatnya, hanya sihir secara bahasa saja. Sihir yang sebenarnya yaitu sihir yang dengan bantuan syaitan.
Kemudian kaum muslimin muslimat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kemudian poin berikutnya, apakah sihir itu benar-benar ada? Ya. Secara hakikatnya sihir itu benar ada. Ya. Dan benar bisa. Misalnya kalau orang memasukkan benda-benda apa ke dalam orang, ya, ke dalam perut orang, apakah benar-benar bisa? Ya, apakah sihir itu benar bisa, benar ada secara hakikatnya? Maka para ulama ya mereka sepakat bahwasanya sihir itu benar ada. Sihir itu benar ada secara hakikatnya. Ya. Dan benar terjadi. Akan tetapi ya, walaupun sihir itu terjadi, ada dan benar-benar ada, ya, tapi semua itu terjadi ya karena kehendak Allah Subhanahu wa taala tetap. Ya, semuanya itu terjadi karena kehendak Allah. Walaupun memang sihir itu ada, tapi di bawah kehendak Allah. Dan walaupun ya sihir itu benar-benar ada, dan para ulama sepakat akan adanya sihir itu secara hakikat itu benar ada, bukan berarti sihir itu boleh, bukan. Sihir itu haram. Sihir itu ya dosa besar, tidak boleh. Dalam hal apapun tidak boleh kita belajar ilmu sihir, tidak boleh, haram. Mengajarkan pun haram. Walaupun ya saya pengen tahu saja, saya nggak mau melakukan praktek sihir, tapi saya mau belajar ilmu sihir, ini tetap nggak boleh, haram. Mengajarkan haram, apalagi praktek, mempraktekkan, dia adalah tukang sihirnya, ya lebih haram lagi. Pun orang yang minta sihir, artinya dia pergi ke tukang sihir kemudian minta ya sihir, ini juga haram. Jadi sihir ini ya haram, ya tidak boleh, ya. Adapun tingkatan dosanya nanti ya tergantung, ya. Tapi semuanya adalah haram, ya. Tidak boleh kita mempelajari ilmu sihir, karena yang mengajarkan ilmu sihir itu hakikatnya adalah syaitan yu'allimun nanas sihra. Tidak boleh kita mengajarkannya, tidak boleh kita pergi ke tukang sihir kemudian minta, ya apalagi kita jadi tukang sihirnya. Maka ini semuanya tidak boleh. Ya, jadi para ulama sepakat bahwasanya sihir itu ada, namun ya Mu'tazilah ya mereka mengingkarinya, bahwasanya sihir itu nggak ada. Secara hakikatnya nggak ada. Ya. Ini tentunya pendapat yang tidak benar, yang mengatakan bahwasanya sihir itu tidak ada. Karena hakikatnya sihir itu ada. Dan termasuk ulama yang mengatakan sihir itu tidak ada, yaitu Ibnu Hazm. Ya, tapi selainnya para ulama mengatakan sihir itu ada secara hakikatnya. Akan kita sampaikan beberapa dalil yang membuktikan bahwasanya sihir itu benar-benar ada. Yang pertama, dalil yang pertama yaitu ya apa yang dialami oleh Nabiullah Musa alaihissalam. Nabiullah Musa alaihissalam kena sihir. Ya. Yaitu ketika berhadapan dengan Fir'aun dan para tukang sihirnya Fir'aun. Di mana para tukang sihirnya Fir'aun telah membawa tongkat-tongkat. Nabi Musa juga membawa tongkat. Ya. Ini mau mengadu siapa yang lebih sakti. Ya. Siapa yang lebih sakti? Fir'aun menawarkan siapa dulu yang mau membuktikan kesaktiannya. Maka Allah mengatakan kepada Nabi Musa, ya suruh mereka dulu. Maka ya diceritakan oleh Allah dalam surat Toha. Ya. Maka Nabi Musa mengatakan bal qala alqu. Nabi Musa mengatakan lemparkan ya tongkat-tongkat kalian, tali-tali kalian. Para penyihirnya Fir'aun itu banyak, dan itu penyihir-penyihir yang kelas kakap. Artinya guru-gurunya para tukang sihir. Ya, kemudian mereka melemparkan tali-tali mereka, melemparkan tongkat-tongkat mereka, kemudian kata Allah, fa idza hibaluhum wa isiyuhum yukhayyalu ilaihi min sihrihim annaha tas'a. Kata Allah, kemudian jadilah ya tali-tali yang dilemparkan tadi, tali-tali tukang sihir tadi, dan tongkat-tongkat mereka itu karena sihir mereka itu seakan-akan ya menjadi seekor ular yang bergerak-gerak. Ya, yang bergerak-gerak. Jadi seakan-akan ular. Dan Nabi Musa ya terpengaruh. Ini namanya sihir tahyil. Yaitu seakan-akan ya hayalan yang luar biasa.
Padahal yaitu tongkat dan tali itu nggak jadi ular, itu nggak bergerak, nggak jadi ular. Tapi ya bahkan bukan hanya Nabi Musa, semua orang yang menyaksikan itu takut. Ya, bahkan ya Allah mengatakan waja'u bisihrin azim. Ya, tukang-tukang sihir mereka itu mendatangkan sihir yang besar, yang luar biasa memang. Ya, sampai kata Allah fa'aujasa fi nafsihi fata Musa, sampai Musa itu merasa takut. Ini benar, ini Musa merasa takut karena melihat tongkat itu bergerak. Bahkan bukan hanya Musa, tapi semua orang yang hadir. Karena peristiwa tersebut itu dilakukan pas hari raya, di tempat yang ramai. Artinya seorang itu lagi kumpul dan semuanya ya terkena sihir. Ya, kemudian kata Nabi Musa takut. Ya, hatinya itu sangat takut. Jadi Nabi Musa kena sihir. Kemudian apa kata Allah? Qulna la takhaf, ya. Kami katakan kepada Musa, janganlah engkau takut, innaka antal a'la. Sesungguhnya kamu ini berada di atas, kamu ini menang. Ya, fa'alqi ma fi yaminik talqaf ma sana'u. Lemparkanlah ya tongkat yang ada di tangan kananmu ini. Ya, maka dilemparkan, ya, maka tongkat itu menjadi ular besar yang memakan semua tali dan tongkat-tongkat penyihir tadi. Kalau tongkat Nabi Musa ini benar-benar menjadi ular. Bukan hanya tahyil, bukan hanya dikira ular bergerak, tidak. Tapi benar-benar menjadi ular dan memakan tali, memakan tongkat semuanya. Kemudian setelah itu menjadi tongkat lagi. Menjadi tongkat lagi. Nah, jadi dalil bahwasannya sihir itu benar-benar ada sampai Nabi Musa saja ya terkena dan takut begitu. Kemudian satu faedah dari ayat tersebut, di akhir ayat tersebut Allah mengatakan la yaflihus sihru haitsu ata. Ya, sihir itu selamanya tidak akan dia tidak akan beruntung, dia tidak akan senang. Ya, orang yang melakukan praktek sihir itu selamanya dia tidak akan beruntung, tidak akan bahagia, tidak akan senang. Ya. Jadi orang yang melakukan sihir itu selamanya tidak akan beruntung. Ya. Maka jangan sampai kita mau mencari kebahagiaan, kita mau mencari manfaat, kemudian datang kepada orang tukang sihir. Padahal Allah menjelaskan tukang sihir sendiri itu dia tidak akan bisa mendatangkan ya manfaat untuk dirinya sendiri. Tidak bisa memberikan kebahagiaan untuk dirinya sendiri. Maka bagaimana dia mau mendatangkan manfaat bagi orang lain, mau memberikan manfaat bagi orang lain. Ya. Baik. Jadi ya kaum muslimin muslimat rahimani Allahu wa iyyakum jami'an, sebelum kita ya sampaikan dalil yang kedua bahwasanya sihir itu benar-benar ada, dari peristiwa Nabi Musa tadi, maka dapat diambil faidah ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan. Yang pertama di sana hal yang dilakukan di luar nalar, sesuatu yang aneh di luar nalar itu ada 3. Yang pertama adalah sihir, kemudian mukjizat, kemudian karomah. Jelas yang dilakukan oleh tukang sihirnya Fir'aun tadi sihir. Tapi yang dilakukan oleh Nabi Musa adalah itu bukan sihir, tapi apa? Mukjizat. Kita harus bisa membedakan. Ya. Selain sihir dan mukjizat, ada karomah. Apa bedanya? Yang pertama kalau sihir itu pasti dari orang yang fasik. Pasti ya bersumber dari orang yang jelek, jauh dari agama. Tidak mungkin sihir itu datang dari orang soleh, tidak akan pernah. Sihir itu pasti datang dari orang fasik, orang yang jauh dari agama. Adapun karomah dan mukjizat itu sebaliknya, pasti ya datang dari orang yang soleh, yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bedanya antara karomah dengan mukjizat, kalau mukjizat itu datang dari seorang nabi, seorang rasul, nabi dan rasul. Tapi karomah itu orang soleh selain nabi dan rasul. Kalau datangnya dari nabi, ya maka itu mukjizat. Kalau selain nabi berarti karomah. Ini perbedaan yang pertama. Perbedaan yang kedua, kalau sihir itu ada prosesnya. Ada prosesnya untuk bisa melakukan sihir tersebut. Ya.
Prosesnya itu minimal itu jampi-jampi, dia ada mantra-mantra, itu minimal. Atau mungkin ada praktek-praktek dia harus mengapain sehingga nanti sihirnya berhasil. Itu pasti ada praktek, dan itu yang diminta syaitan. Dan praktek-praktek itu nanti semuanya akan menjerumus kepada kesyirikan. Itu yang diminta oleh syaitan, prakteknya itu. Nanti baru syaitan akan mengabulkan sihirnya tadi. Jadi kalau sihir itu pasti ada prosesnya. Tapi kalau karomah dan mukjizat itu nggak ada prosesnya, datang tiba-tiba karena taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mukjizat langsung, ya, langsung tanpa ada proses. Kemudian yang ketiga, perbedaan yang ketiga, sihir itu bisa dilawan, bisa dibatalkan, bisa dilawan. Makanya biasanya kalau orang penyihir itu kalau lagi melakukan praktek sihir, mungkin terkadang akan mengatakan, ya mohon maaf, ini saya di sini mau mencari makan gitu ya. Tolong nanti jangan mengganggu. Mungkin sihirnya lebih setannya lebih kuat begitu. Tolong jangan ganggu ya. Jangan doa gitu ya Ustaz. Ya karena bisa dibatalkan. Dia mau melakukan praktek ya, mau praktek sihir sehingga membuat takjub orang. Dia takut. Siapa tahu di antara penontonnya ini ada tukang sihir yang lebih kuat, lebih sakti. Ini mohon maaf, ini jangan diganggu. Karena sihir itu bisa dibatalkan. Bisa dibatalkan dengan sihir yang lebih kuat, dengan sihir yang lain. Bisa dibatalkan dengan doa. Makanya nanti kita akan bahas, nggak tahu sampai atau tidak, cara mengobati kalau kita terkena sihir. Itu ada dua. Kita mengobatinya dengan sihir yang lain, bisa sembuh. Kita disihir, kita sembuh dengan sihir yang lain, tapi ini haram, tidak boleh, karena kita mengobati sihir dengan sihir. Yang kedua yaitu dengan zikir-zikir, dengan doa-doa. Itu yang disyariatkan. Artinya sihir itu bisa dibatalkan, bisa dilawan. Tapi kalau karamah, kalau mujizat nggak bisa dilawan, karena itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang mau melawan? Nggak ada yang bisa ya. Kemudian kalau karamah dan mujizat itu datangnya tiba-tiba, nggak setiap saat pengen, ya enggak. Nabi Musa ya seketika itu. Mungkin kalau nyoba lagi mungkin dilemparkan, mungkin enggak. Tapi kalau tukang sihir kapanpun dia mau, asalkan melakukan proses-proses ya yang diminta oleh syaitan tadi. Ini ya perbedaan antara mukjizat, sihir dan karomah. Jadi kalau kita lihat ini ada orang yang masya Allah bisa melakukan sesuatu yang di luar nalar. Kita lihat, kalau itu orang soleh, berarti ini mungkin karomah, bisa jadi. Orangnya benar-benar soleh, orangnya Masya Allah, dekatnya dengan Allah luar biasa. Suatu ketika mau ditabrak, kemudian kok dia tiba-tiba kok nggak apa-apa, padahal brek, motornya misalnya hancur, kok dia tetap tegar gitu kan. Ini aneh. Mungkin ini karomah, bisa jadi. Kalau itu orang yang, jadi yang membedakan itu, dia itu orang yang dekat dengan Allah atau orang yang fasik. Kalau orang yang dekat dengan Allah maka itu karomah. Kalau itu orang fasik berarti itu sihir. Nah ada satu peringatan yang luar biasa, ini juga perlu kita ketahui. Ada orang yang dia itu orang yang tidak dekat dengan Allah, orang pelaku maksiat, tapi tidak belajar ilmu sihir, tidak tahu ilmu sihir, tapi ternyata bisa sihir. Artinya bisa melakukan hal-hal aneh, hal-hal yang di luar nalar, luar biasa. Dia sendiri nggak tahu. Ini kok bisa-bisa tiba-tiba menyembuhkan orang sakit, ya. Padahal dia nggak belajar sihir, ya. Dia tidak minta bantuan syaitan, dan dia bukan orang yang taat kepada Allah. Berarti ini kan bukan sihir, bukan karomah, apalagi mukjizat, karena dia orang yang jauh dari Allah. Maka ini para ulama mengatakan ini adalah tipu daya syaitan. Ya, syaitan ya itu syaitan ingin memberikan kepada orang tersebut memang sesuatu yang luar biasa. Walaupun dia tidak minta kepada syaitan, tapi syaitan yang mau berkehendak sendiri. Sehingga orang tadi bisa menjerumuskan orang lain ya kepada kesyirikan. Akhirnya datanglah orang-orang minta apa namanya? Ya, minta kesembuhan, minta apa, padahal dia sendiri nggak tahu, kok bisa aja. Dia juga nggak tahu. Ini adalah tipu daya syaitan. Ini tidak bisa. Ya. Ini ya. Kemudian dalil yang kedua bahwasanya sihir itu benar ada, yaitu apa yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah sendiri ya beliau pernah terkena sihir. Dan itu benar.
Dan itu ada hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah kena sihir oleh ya salah seorang Yahudi. Ya. Salah seorang Yahudi. Tapi ya sihir yang dialami mengenai Rasulullah itu tidak mengubah apapun dari syariat. Artinya Rasulullah itu tidak mengucapkan sesuatu kemudian enggak, ya tidak mempengaruhi syariat yang disampaikan oleh Rasulullah, karena ya sebentar saja Rasulullah kena sihir, sehingga ya Rasulullah itu karena terkena sihir seakan-akan terhayal ya Rasulullah itu mendatangi istrinya, padahal tidak. Ya, maka turunlah ayat dari dua surat Muawwidhataini, surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Ya, kemudian ketika itu Rasulullah diru'yah oleh para malaikat, Allah menunjukkan buhul. Ya, karena sihir itu ada buhulnya biasanya. Rasulullah menunjukkan tempat buhulnya itu, kemudian diambil, ternyata ada buhul. Di sana ada 11 ikatan. Kemudian Allah turunkan surat Al-Falaq dan An-Nas, kemudian dibacakan ya diru'yah dengan dua surat tersebut, dan ini surat untuk ya berlindung. Ya, berlindung. Kemudian lepaslah satu persatu dari tali buhul tersebut. Akhirnya Rasulullah ya sembuh. Rasulullah sembuh. Dan Rasulullah benar terkena sihir. Maka ini menunjukkan kepada kita ya bahwasanya sihir itu memang benar ya adanya, benar-benar ada hakikatnya. Ya, maka kita ya hati-hati. Ya, kita hati-hati. Bagaimana orang itu bagaimana kita berlindung dari sihir, ini yang penting. Ya, karena sihir terutama di negeri kita ini banyak ya. Ya, yang mungkin ya orang luar yang paling ditakuti dari orang Indonesia itu mungkin sihirnya ya. Santetnya orang Kalimantan, orang Batak, orang yang mungkin terkenal ini bahaya. Dan itu benar ada. Ya, benar ada. Ya, entah itu apapun bentuknya, ya itu benar ada. Ya. Santet, pelet dan yang lainnya itu benar ada. Bagaimana kita berlindung, kita melindungi diri dari sihir tersebut, ya? Karena sihir itu bisa dilawan, ya. Yaitu dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian ya senantiasa membaca Al-Quran, ya membaca Al-Quran. Kemudian dan juga doa-doa, terutama doa untuk meminta perlindungan. Nah, ini saja. Jadi dekatkan diri. Kalau orang itu dekat dengan Allah, ya orangnya ya menjaga, ya dekat dengan Allah, dia baca Al-Quran, dia berzikir, terutama zikir pagi petang. Itu zikir yang luar biasa. Ini ya kalau saya boleh menasihatkan, ya hafalkan ya zikir pagi petang. Ya kalau enggak hafal ya bawa. Ya terus dibaca, nanti lama-lama hafal. Baca zikir pagi petang, itu banyak zikir, banyak doa, dan semuanya luar biasa. Ya. Jadi antara doa berlindung dari sihir dan yang lainnya, atau dari apapun yang dapat membahayakan kita, yaitu a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Itu ada di zikir pagi dan petang. A'udzu bikalimatillahi tammah. Ya Allah, aku berlindung ya aku berlindung dengan kalimat-kalimatmu yang sempurna, yaitu Al-Qur'an. Min syarri ma khalaq, dari segala apapun ya keburukan yang engkau ciptakan. Dari keburukan, dari sesuatu keburukan yang engkau ciptakan. Karena semua makhluk ini kan ciptaan Allah. Jadi berlindung dari semua keburukan yang engkau ciptakan. Atau lebih spesifik lagi, a'udzu bikalimatillahi tammati minasyaitani wa min kulli hamatin wa min kulli ainin lamatin. Ya Allah, aku berlindung dengan kalimat-kalimatmu yang sempurna dari godaan syaitan, ya, dari hewan yang berbahaya, dan dari mata yang jahat. Artinya dari ain. Jadi ya kita menjaga diri dari sihir, yaitu dekatkan diri kepada Allah, baca Al-Quran, ya kerjakan sholat, ya kemudian baca zikir, ya doa-doa. Nah itu. Karena sebab orang itu terkena zikir, ya dikatakan para ulama, sebab orang itu terkena zikir, terkena sihir karena terkena sihir karena lalai dari mengingat Allah, ya kemudian
tidak perhatian terhadap ibadah dan tidak perhatian terhadap zikir dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian yang terakhir di sini disampaikan oleh Syekh bahwasannya haddus sahiri dorbatun bisaib. Jadi hukuman orang pelaku sihir, kalau ada orang yang melakukan praktek sihir, ya, kalau sihir itu dengan syaitan, dengan bantuan syaitan, maka hukumannya adalah dibunuh. Ya, harus dibunuh. Tapi tentunya yang membunuh ini adalah ya pemerintah. Ya. Jadi kalau ada tukang sihir, maka hukumannya di dalam syariat harus dibunuh, dan itu fatwa dari hampir ya kebanyakan para sahabat. Ya, para sahabat dahulu ketika ditanya tentang pelaku atau orang yang melakukan praktek sihir, maka mereka memfatwakan untuk dibunuh. Baik. Tapi kaum muslimin muslimat rahimani Allah wa iyyakum jami'an, ini yang bisa kita sampaikan, yaitu dosa besar yang ketiga, yaitu dosa sihir. Kita memohon kepada Allah agar Allah melindungi kita dari ya keburukan sihir ini, ya, dan semoga Allah memberikan juga kepada kita taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa istiqomah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.